Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bersama Bapak Syahidaini atau biasa dipanggil dengan Pak Daen. Di video kali ini Bapak akan membahas tentang bacaan Gharib bagian 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah 1. Siswa mampu memahami pengertian hukum bacaan Gharib dan macam-macamnya, serta dapat mengidentifikasikan bacaan Gharib dengan benar. 2. Siswa mampu membaca dan memberikan contoh bacaan pada ayat Al-Quran yang mengandung bacaan Gharib dengan benar. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini, selanjutnya silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket BTQ-nya. Baik anak-anakku, silakan buka buku paket BTQ-nya halaman 4. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pengertian Gharib. Gharib secara bahasa artinya asing. Bapak ulangi lagi, Gharib secara bahasa artinya asing. Maksudnya ada kalimat-kalimat tertentu di dalam Al-Quran yang cara membacanya berbeda dari biasanya, makanya bacaan tersebut dianggap asing. Sedangkan bacaan Gharib menurut istilah adalah bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Bapak ulangi lagi, bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Artinya, karena bacaannya dianggap asing, berbeda dengan yang lainnya, maka perlu ada aturan khusus bagaimana cara mengucapkan kalimat tersebut. Makanya disebut bacaan Gharib, bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Selanjutnya buka halaman 5. Pada halaman 5 tersebut terdapat macam-macam bacaan Gharib yang jumlahnya ada 12 macam. Dalam pembahasan kali ini Bapak akan membahas 4 macam bacaan Gharib, yaitu sakta, ismam, imalah, dan nun pada lafal ana. Mari kita bahas satu persatu keempat bacaan Gharib tersebut. Masih di halaman 5. Kali ini kita akan membahas bacaan Gharib yang pertama, yaitu sakta. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Ini yang dianggap asing, berhenti tapi tidak boleh bernafas. Biasanya kalau kita berhenti, maka kita boleh mengambil nafas. Nah, untuk di bacaan sakta ini kita boleh berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Makanya dianggap bacaan asing. Bapak ulang lagi, sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran, bacaan sakta ini hanya terdapat di 4 surat, yaitu pada Quran surat Al-Kahfi antara ayat 1 dan 2, pada Quran surat Yasin ayat 52, Quran surat Al-Qiyamah ayat 27, serta Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Selanjutnya bagaimana cara membaca sakta? Bapak akan memberikan 2 contoh bacaan sakta, yaitu bacaan sakta pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 dan bacaan sakta pada Quran surat Yasin ayat 52. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh bacaan sakta pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bacaan saktanya ada pada kalimat kalla bal rona. Jadi ketika mengucapkan kalla bal itu harus berhenti sejenak dan tanpa bernafas. Bapak ulangi lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Contoh berikutnya ada pada Quran surat Yasin ayat 52.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang, Bapak ambil napas dulu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Bacaan saktanya ada pada kalimat mim marqadina hada. Jadi ketika mengucapkan mim marqadina itu harus berhenti sejenak dan tanpa bernafas. Bapak ulangi lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Demikian contoh bacaan saktah. Kemudian kalian buka halaman 6. Bacaan gharib berikutnya yaitu ismam. Ismam adalah menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Bapak ulangi lagi. Ismam adalah menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Bacaan ini dianggap asing karena hanya menampakkan doma dengan isyarat bibir, berbeda dengan pengucapan doma seperti biasanya. Di dalam Al-Quran, bacaan ismam ini hanya terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 11. Jadi cuma ada satu ayat, yaitu pada Quran surat Yusuf ayat 11. Selanjutnya, bagaimana cara membaca ismam pada Quran surat Yusuf ayat 11. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bacaan ismamnya ada pada kalimat la ta'manna. Cara membacanya menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Makanya ketika melafalkan la ta'manna, bibir kita agak dimonyongkan untuk menunjukkan bahwa kita sedang menampakkan domah yang terbuang melalui isyarat bibir. Bapak ulangi lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Demikian contoh bacaan ismam. Selanjutnya masih di halaman 6. Bacaan gharib berikutnya yaitu imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi bacaan fathah ke harokat kasroh. Bapak ulangi lagi. Imalah adalah memiringkan bunyi bacaan fathah ke harokat kasroh. Bacaan ini dianggap asing karena harokat fathah yang seharusnya berbunyi A berubah menjadi E. Hal inilah yang menjadikan bacaan ini menjadi asing karena berbeda dengan yang lainnya. Menurut Imam Hafiz, riwayat dari Ibnu Asim, suatu manhaj qiraah yang dipakai atau diikuti di Indonesia, bahwa bacaan imalah itu di dalam Al-Quran hanya ada pada satu surat, yaitu pada Quran surat Hud ayat 41. Sedangkan menurut sebagian ahli qiraat lainnya, bahwa bacaan imalah di dalam Al-Quran itu banyak sekali jumlahnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara membaca bacaan imalah pada Quran surat Hud ayat 41 itu? Silakan kalian perhatikan contoh bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bacaan imalahnya ada pada lafaz bismillahi majreha. Majreha tulisannya adalah majroha karena diimalahkan, yaitu memiringkan harokat fathah ke kasroh, maka jadi re. Bismillahi majreha. Bapak ulangi lagi.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور rahim. Demikian contoh bacaan imalah. Kemudian coba kalian buka buku paketnya halaman 7. Bacaan gharib berikutnya yaitu nun pada lafal ana. Nun pada lafal ana adalah merupakan bacaan dhamir munfasil mutakalim wahdah yang artinya orang pertama tunggal. Bacaan ini dianggap asing karena ada bacaan isim dhamir berupa ana yang artinya saya dibaca pendek. Padahal dalam pengucapan biasanya lafal ana dibaca panjang. Nah, karena berbeda inilah lafal ana dimasukkan ke dalam bacaan gharib. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membaca lafal dhamir ana ini ada dua, yaitu wasol artinya sambung, wakof artinya berhenti. Jika dhamir lafal ana ini diwasolkan, maka cara membacanya harus dibaca pendek. Dan jika dhamir lafal ana ini diwakofkan, maka cara membacanya harus dibaca panjang. Ternyata bacaan ana di dalam Al-Quran itu ada juga yang bukan dhamir munfasil mutakalim wahda, melainkan satu kalimat tetapi ada kata ana di dalamnya. Maka cara membacanya tetap seperti biasa, dibaca satu alif atau dua harokat dan tidak boleh diwakofkan. Berikut ini adalah bacaan lafal ana yang merupakan dhamir munfasil mutakalim wahdah. Bapak ulangi lagi, yang merupakan dhamir munfasil mutakalim wahdah. Cara membacanya boleh dibaca wasol artinya sambung atau boleh dibaca wakof artinya berhenti. Bacaan lafal ana yang merupakan dhamir munfasil mutakalim wahda ini ada pada Quran surat Al-Kafirun ayat 4 dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Selanjutnya ada juga bacaan lafal ana yang bukan dhamir munfasil mutakalim wahda. Bapak ulangi lagi, yang bukan dhamir munfasil mutakalim wahda. Cara membacanya tetap seperti biasa, dibaca panjang dua harokat dan tidak boleh diwakofkan atau dihentikan. Bacaan lafal ana yang bukan merupakan dhamir munfasil mutakalim wahda ini ada pada 3 tempat, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 49, Quran surat Luqman ayat 15, serta Quran surat Az-Zumar ayat 17. Berikut adalah contoh bacaan lafal ana yang merupakan dhamir munfasil mutakalim wahda. Cara membacanya boleh dibaca wasol atau wakof. Di sini Bapak akan mengambil satu contoh bacaan yaitu pada Quran surat Al-Kafirun ayat 4. Perhatikan contoh bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum. Lafal ana di sini dibaca pendek. Kenapa? Karena diwasolkan. Jika ingin dipanjangkan maka harus diwakofkan. Contoh, Bapak akan menggabungkan ayat 3 dan ayat 4. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Lafal ananya dipanjangkan. Kenapa? Karena diwakofkan. Jadi jika diwasolkan maka harus dibaca pendek. Jika diwakofkan maka harus dibaca panjang. Bapak ulangi lagi bacaan ana yang diwakofkan dan diwasolkan. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Panjang karena wakof. Wala ana abidum ma abattum. Pendek karena wasol. Demikian contoh bacaan lafal ana yang merupakan dhamir munfasil mutakalim wahdah.
Berikut adalah contoh bacaan lafal ana yang bukan domir munfasil mutakalim wahda. Cara membacanya yaitu tidak boleh dibaca wakof dan tetap dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Di sini Bapak akan mengambil satu contoh yaitu pada Quran surat Luqman ayat 15. Perhatikan contoh bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilai. Lafal ana di sini bukan ana domir mutakalim wahda, tapi memang satu kalimat yang ada lafal ananya. Makanya cara membacanya tetap seperti biasa, dibaca panjang satu alif atau dua harokat, dan juga tidak boleh dikofkan. Bapak ulangi sekali lagi. Wattabi' sabila man anaba ilai. Demikian contoh bacaan lafal ana yang bukan domir mutakalim wahdah. Demikian penjelasan tentang bacaan gharib bagian ke-1. Sebelum ke penutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kali ini. Gharib secara bahasa artinya asing. Sedangkan menurut istilah, bacaan gharib adalah bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Dalam materi ini ada 4 bacaan gharib yang dibahas. Yang pertama, sakta, yaitu berhenti sejenak tanpa bernapas. Selanjutnya ada ismam, yaitu menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Berikutnya ada imalah, yaitu memiringkan bunyi bacaan fathah ke harokat kasroh. Dan yang terakhir ada nun lafal ana, yaitu lafal ana yang merupakan bacaan domir munfasil mutakalim wahdah. Untuk mengetahui bagaimana cara membaca bacaan gharib tersebut, silakan kalian scan kode barcode yang ada pada setiap materi di buku paket kalian. Sebagai penutup, ada tugas mandiri untuk kalian, yaitu praktikanlah bacaan gharib tersebut jika kalian menemukannya pada saat membaca Al-Quran. Kemudian isilah isian pada halaman 7 di buku paket BTQ kalian. Kerjakanlah tugas mandiri kalian sebagai bahan latihan untuk pemahaman kalian tentang bacaan gharib. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Nantikan kembali pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.